Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Saya pisan saya. Iya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh KM. KM-nya yaitu siapa? Ibu. Iya. Iya. Sekarang berdoa dulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Raga. Raga sama yang Apa Bu? apa tuh siapa lagi? Kenny. Berarti yang tidak hadir hari ini yaitu Kenny dan Raga. Sekarang perhatikan di lingkungan atau di sekitaran meja kalian sudah rapi dan bersih tidak? Sudah. Kalau sudah, sekarang siapkan alat tulis, buku dan pensil, pulpen dan lain sebagainya untuk kegiatan keperluan kalian belajar. Sudah siap? Apakah kalian sudah siap belajar sama ibu? Siap. Nah sekarang ibu bertanya kepada kalian, masih ingatkah materi yang sudah dibahas sebelumnya sama ibu mengenai apa? Mengenai apa? Teks deskripsi. Mengenai cerpen. Apa yang dimaksud dengan cerpen? Ayo acungkan tangan. Siapa yang tahu? Cerita pendek. Tangan. Terus materi selanjutnya yang sudah dibahas sama ibu mengenai apa? Mengenai apa? Mengenai apa? Teks deskripsi. Mengenai apa? Unsur intrinsik cerpen. Sok lanjut. Materinya mengenai apa? Mengenai unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen itu terdiri dari berapa bagian? 5. 1, 2, Penokohan. 5, amanat. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, sekarang materi hari ini yang akan dibahas yaitu mengenai teks deskripsi, sangat berkaitan dengan materi sebelumnya. Misalnya, teks deskripsi itu yaitu mendeskripsikan atau memaparkan objek benda yang dilihat, didengar maupun dibaca oleh kalian. Misalkan kalian mendeskripsikan sebuah kendaraan, mobil maupun motor. Model pembelajaran yang digunakan yaitu metode pembelajaran GBA. Apa model pembelajaran GBA itu? Yaitu model pembelajaran yang berfokus pada teks. Ya. Materi pembelajaran hari ini yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian teks deskripsi, yang kedua, sudut pandang orang pertama dalam tulisan. Paham? Masih semangat belajar sama ibu? Masih. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik menentukan ide pokok dan ide pendukung melalui jawaban pertanyaan dengan sudut pandang orang pertama. Jadi tugasnya nanti kalian akan menganalisis ide pokok dan ide pendukung dalam teks deskripsi. Paham? Paham. Jadi tadi yang disebut dengan teks deskripsi itu apa? Teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, secara terperinci. Tujuan di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu bertanya kepada kalian, apa yang disebut dengan teks
untuk belajar dan menulis yang terbuat dari kayu dan berwarna coklat. Iya, tepat. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang tahu apa yang disebut dengan gagasan pokok dan gagasan penjelas? Iya. Gagasan pokok adalah gagasan yang membahas semua dari suatu kata atau seluruh kata lain gagasan intisari dari sebuah makhluk. Iya, tepuk tangan. Sekarang sebutkan sudut pandang orang pertama dalam tulisan. Siapa yang tahu? Hairun. Sebagai tokoh utama sebuah kata dengan pikiran, perasaan, tidak langkah ataupun kejadian tokoh aku dengan cerita tersebut. Iya, tepuk tangan. Nah, sekarang perhatikan contoh teks deskripsi yang ada di depan kalian. Ada buku paket? Ada. Nggak ada. Jadi materi pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar menganalisis ide pokok dan ide pendukung dalam sebuah paragraf. Jadi dalam sebuah paragraf itu ada ide pokok dan ide pendukung. Kalau ide pokok itu apa? Ide pokok adalah topik yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Dengan kata lain, ide pokok adalah intisari dari sebuah paragraf. Sekarang yang kedua, ide pokok diperkuat oleh ide pendukung. Artinya, ide pendukung memperkuat dan melengkapi ide pokok. Untuk menemukan ide pokok, kita perlu membaca sebuah paragraf dengan seksama. Posisi kalimat yang menjadi ide pokok tersebut dapat di awal, di akhir, dan di tengah. Kadang kita harus menyimpulkan ide pokok paragraf dengan kalimat kita sendiri. Jadi maksudnya ide pokok itu biasanya, kalau ide pokok itu apa? Ide pokok itu kalimat inti dalam sebuah paragraf. Jadi di dalam sebuah paragraf itu ada dua. Yang pertama ide pokok, yang pertama ide pokok, yang kedua ide pendukung. Ide pendukung itu apa? Ide pokok itu apa? Ide pokok itu kalimat inti dalam sebuah paragraf. Kalau ide pendukung adalah kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama atau ide pokok. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh teks deskripsi paragraf yang kedua. Siapa yang mau membacakan teksnya? Cynthia, tolong membacakan teksnya. Aku benar-benar tidak ingin di sini terlihat orang dengan berbagai penampilan mondar-mandir lantas duduk, lalu berdiri dalam diam. Wajah-wajah gundah dan lelah membuatku tambah lemas. Kapan ini semua berakhir? Tengah malam begini seharusnya aku bisa duduk santai di rumah, baca atau main game. Sejak sore aku ingin minta izin pulang. It's impossible, mustahil. Mana mungkin aku bisa pulang saat seluruh keluarga berkumpul. Iya. Sudah? Dicermati dan dipahami oleh kalian? Sudah. Di sini letak ide pokoknya berada di mana? Di Di awal paragraf. Ide pokoknya itu ini apa? Tokoh benar-benar tidak ingin berada di tempat ini. Iya, tokoh aku benar-benar tidak ingin berada di tempat Ini. Kalau ide pendukungnya apa? Tokoh aku bertambah lemas melihat wajah orang-orang yang gundah dan lelah, ingin santai di rumah dan ingin minta izin pulang tetapi tidak mungkin. Ya, jadi ide pendukungnya adalah tokoh aku bertambah lemas menjadi bertambah lemas melihat wajah orang-orang yang gundah dan lelah, ingin santai di rumah dan ingin minta izin pulang tetapi tidak mungkin. Jadi kalimat utamanya ide pokoknya berada di awal, kalau ide penjelasnya yaitu sesudah ide pokok. Nah, sekarang paragraf selanjutnya, paragraf yang keempat. Coba dibacakan Azizah. This is it, cukup sudah, aku tidak tahan lagi. Aku harus bicara akan kebun mereka, seenaknya saja menggunjingkan orang yang ada di depannya. Kemarahan tidak
Jadi ide pokok pada paragraf 4 yaitu kemarahan tiba-tiba memenuhi dada tokoh aku, yaitu berada di tengah paragraf. Ide pendukungnya yaitu tokoh aku merasa tidak tahan, merasa harus menegur orang-orang yang membujukkannya, mengentangkan kaki hingga kursi berderit dan beberapa orang menoleh. Itu ide pendukungnya. Sekarang lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham? Masih semangat kalian belajar sama ibu? Masih. Nah, sekarang paragraf yang ke-6. Kelihatan tidak? Lihat di buku paket ya. Sekarang dibacakan Wiki. Paragraf yang ke-4. Berdiri, coba Wiki. Wiki berdiri. Ya, paragraf 6. Ku kepalkan tangan. Aku berbicara di antara gigi yang terkatup. Aku tahu tadi kalian membicarakan aku. Maaf kalau aku tidak bisa ikut mengobrol. Aku memilih membaca karena ingin tenang. Siapa yang membicarakanmu? Kami bicara sendiri dari tadi. Sahut Nadlina yang disambut anggukan oleh yang lain. Mereka bersangkutan cukup ramai sehingga beberapa pasang mata mengamati kami. Uki bacana mainkan Uki bacana mainkan itu Kak Ibu. Kak Ibu. Nah, Terus kayak dipotong enggak sak? Ya, ayo Wiki. Buka depan. Buka depan. Wiki, ayo. Dari gigi ya. Semangat. Ku kepalkan tangan. Aku berbicara di antara gigi yang terkatup. Aku tahu tadi kalian membicarakan aku. Maaf kalau aku tidak bisa ikut mengobrol. Aku memilih membaca karena aku ingin tenang. Siapa yang membicarakanmu? Kami bicara sendiri dari tadi. Sahut Marlina yang disambut anggukan oleh yang lain. Mereka bersambutan cukup ramai sehingga beberapa pasang mata mengamati kami. Ya udah. Nah, Sama lagi. Nah, sekarang tadi Wiki sudah membacakan teksnya. Nah, sekarang siapa yang bisa menentukan ide pokok dan ide pendukung pada paragraf yang ke-6? Ya, ayo siapa yang bisa? Cynthia. Tentang ide pokok ada di awal paragraf, yaitu tokoh aku mengepalkan tangan dan berbicara dengan nada besar. Iya, tepuk tangan buat Cynthia. Selanjutnya paragraf ke-8. ngadeg. Tolong dibacakan Cynthia. Amarah Berdiri. Amarah menciptakanku, aku benar-benar siap meledak. Aku merasa deru jantungku kian kencang, kepalaku kian kuat. Aku bisa merasakan ujung kuku menekan telapak tanganku, kemarahan menguasaiku. Iya, tepuk tangan buat Cynthia. Nah, materi yang dibahas sama Ibu yaitu tadi mengenai teks deskripsi sudah diberikan contohnya. Jadi kalian hari ini yaitu belajar menganalisis ide pokok dan ide pendukung dalam sebuah teks deskripsi. Paragraf 2, paragraf 4, 6, dan 8. Alhamdulillah. Nah, sekarang adakah tanggapan atau pendapat dari yang sudah dipelajari kita bersama-sama? Pendapat tanggapannya? Pendapatnya bagaimana, Cynthia? Saya paham dalam menentukan ide pokok dan ide pendukung. Iya, tepuk tangan buat Cynthia. Nah, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu akan melakukan dulu ice breaking, yaitu dengan menggunakan tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, dan tepuk tangan 4, tepuk tangan 5. Ya, sekarang mulai.
berarti kalian masih semangat ya belajar sama ibu. Ya, sekarang lanjutkan materi yang akan dibahas hari ini, yaitu mengenai tadi apa? Mengenai teks deskripsi. Tadi dari paragraf 8 yaitu menemukan ide pokok dan ide penjelas. Ide pokok dan ide pendukung. Ide pokoknya tadi apa? Amarah menciptakan dan menguasai tokoh aku. Iya, ide pendukungnya? Tokoh aku siap meledak, jantungnya berdetak kencang dan kepalan tangannya kian kuat. Iya. Nah, sekarang materi yang alhamdulillah materinya sudah selesai. Apakah kalian sudah paham tentang materi yang sudah dipelajari? Nah, sekarang Kak Ibu akan memberikan kelompok. Berhubung kelompoknya sudah dibentuk, yaitu model pembelajarannya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi dengan sesuai kebutuhan. Ibu akan memberikan LKPD-nya. Satu kelompok, satu LKPD. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh tanyakan ke Ibu ya. Tidak paham. Sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, berdoa dulu sebelum mengerjakan. Lalu cermati pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Dibaca, dipahami, dan lalu didiskusikan oleh teman diskusi kalian. Dibaca dulu teksnya. Sudah bisa? Yang ini dibaca dulu, nanti soal-soalnya dikerjakan. Ya. Saya dipahami. Waktunya 15. Ini diisi semua. Ya, isi semuanya. Jadi dari paragraf 1 sampai paragraf 6 isi
2, 3, 4, 5, 6. Jadi kemudian kalau ada yang tidak dimengerti boleh tanyakan ke ibu. Paham mengenai ilmu pokok apa? Cara mencarinya. Jadi menemukan ide pokok dan ide tunggal. Ide pokoknya, ide pokok itu kan berada di awal, di tengah maupun di akhir. Ide pokoknya misalkan berada di awal berarti dia yang memiliki banyak sekali penjelasan. Lalu paragraf 2. Paragraf 2. Kalimat utamanya ide pokoknya berada di mana? Di awal, di tengah, di akhir. Ada yang tulis. Ya, kamu.
Ya, jadi nanti kan kelompok ini mengerjakan satu dan dua ya. Apa? Kayak gini. Jadi sisi yang kelompok tiga udah. Udah. Kelompok 5 sudah selesai. Sudah. Kelompok 4. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 4 Adina sudah selesai. Oh. Satu lagi ya. Waktunya 1 menit lagi ya. Kerjakan. Sekarang kalau sudah semuanya silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi yang sudah didiskusikan oleh kalian. Mau dari kelompok mana dulu? Kelompok Cynthia. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Ide pokok di paragraf ke-1 adalah Indonesia memiliki budaya tari yang menjadi ciri khas daerah tertentu, dan ide pendukungnya adalah tarian-tarian tersebut dikenal karena ciri khas dan penarinya. Dan ide pokok dari paragraf kedua adalah Desa Olesari di Banyuwangi terkenal dengan tari sebelah. Ide pendukungnya adalah tari ini dilakukan untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita desa yang berwajah tertutup daun kelapa. Bisa lembaga di Ide pokok dari paragraf ketiga adalah Desa Lembaga di Bali dikenal dengan tari Desa
budaya di Jawa Barat terkenal tari Bambu. Tidak pokok paragraf kelima adalah desa di Balikin, Kalimantan Selatan dikenal dengan tari bangsa kembang. Ide pokok dari paragraf ke-6 adalah Desa Kijeng di Aceh terkenal dengan tari Swediti. sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompok 3 yang sudah melaksanakan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 2 yang tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Paragraf ke-1. Berpokok Indonesia memiliki banyak budaya tari yang menjadi ciri khas daerah tertentu. Ide pendukung tarian-tarian tersebut dikenal karena ciri khas dan penariannya. Paragraf 2. Ide pokok desa Olesari di Banyuwangi terkenal dalam tari sebelang. Ide pendukung tari ini dilakukan untuk menghindari desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya tertutup. Paragraf 3. Ide pokok desa di Tetangga di Bali dikenal dengan tari baris. Ide pendukung tari ini mencerminkan keberanian pemuda di medan perang. Ada tari judul untuk penari tunggal dan kelompok untuk penari banyak. Paragraf 4. Ide pokok desa di Situjaya di Jabar terkenal dengan tari kumpul. Ide pendukung geraknya dimulai dan menggambarkan gerakan silat serta bela diri. Ide pokok dari paragraf ke-5 adalah desa Balikin di Kalimantan Selatan dikenal dengan tari bangsa kembang. Ide pendukungnya adalah gerakan tarian ini menggambarkan seorang putri yang bermain di taman bunga dan sering dipentaskan pada acara besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Silakan tampil ke depan. Apa yang ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah paragraf 1. Ide pendukung Indonesia. Ide pokok Indonesia memiliki banyak sekali budaya. Ide pendukung tarian-tarian tersebut terkenal karena ciri khas dan penariannya. Paragraf kedua. Ide pokok desa Olesari di Gayuwangi terkenal dengan tari sebutleng. Ide pendukung tari ini dilakukan untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya tertutup daun kelapa. Ide pokok desa Cempaka Bali dikenal dengan tari baris. Untuk pendukung hal ini mencerminkan bahwa ada pemuda datang adanya tari bujur untuk menari tunggal dan kelompok untuk menari banyak. Paragraf keempat. Ide pokok desa Situjaya di Jawa Barat terkenal dengan tari tersebut. Ide
ide pendukung geraknya dapat gemulai dan menggambarkan gerakan tangan lihat bela diri. Paragraf 6, ide pokok
kalian alhamdulillah sudah bagus, nilainya sudah bagus, walaupun ada beberapa bagian yang masih perlu diperbaiki, tapi kalian jangan berkecil hati untuk kelompok yang masih perlu diperbaiki. Tetap semangat dan terus belajar. Nah, sekarang siapa yang mau merefleksikan dari pembelajaran yang sudah dipelajari sama Ibu? Siapa yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau merefleksikan atau membuat kesimpulan? Ya, berdiri. Kesimpulan dari pelajaran ya, supaya kita baca. Ya, tepuk tangan. Jadi pembelajaran hari ini yaitu mengenai teks deskripsi, yaitu menentukan, menganalisis ide pokok dan ide penjelas. Jadi dalam sebuah paragraf ada ide pokok dan ide penjelas. Sebelum materi ini ditutup, materi ini selesai, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu kalian menuliskan teks deskripsi berdasarkan penggunaan kosakata serapan. Itu untuk PR di rumah. Jadi PR-nya menuliskan teks deskripsi dengan menggunakan kosakata serapan. Ya? Ya, Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan sama Ibu bermanfaat. Materi pembelajaran yang selanjutnya yang akan dibahas sama Ibu yaitu mendiskusikan teks deskripsi. Nah, pembelajaran hari ini ditutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.